Poster ini membahas fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Pada saat itu, masyarakat di berbagai daerah kesulitan mendapatkan minyak goreng karena pasokannya terbatas dan harga minyak goreng yang naik sangat tajam. Bahkan di banyak tempat terjadi antrian panjang seperti di pasar maupun di supermarket. Kelangkaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kenaikan harga CPO di pasar dunia yang membuat biaya produksi minyak goreng ikut meningkat. Kemudian, banyak produsen memilih mengekspor produknya karena harga internasional lebih menguntungkan. Gangguan distribusi dan logistik juga menyebabkan pasokan di dalam negeri menjadi tidak merata. Akibat kondisi tersebut, harga minyak goreng melonjak drastis dan masyarakat mulai membeli dalam jumlah yang besar karena khawatir barang semakin langka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika pasokan terganggu sementara, kebutuhan masyarakat tetap tinggi, maka keseimbangan pasar menjadi terganggu dan terjadilah kelangkaan. Selanjutnya, fenomena kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 berdasarkan teori permintaan. Dalam teori permintaan dijelaskan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaan akan menurun, dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Pada kurva permintaan terlihat bahwa sebelum kelangkaan terjadi, harga minyak goreng sekitar 12.000 per liter dengan jumlah permintaan sekitar 600 juta liter. Namun ketika kelangkaan minyak goreng terjadi, harga naik menjadi 24.000 per liter sehingga jumlah permintaan itu menurun hingga 300 juta liter hingga menjadi 300 juta liter. Kondisi ini disebut dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Artinya kurva permintaannya tidak bergeser, tetapi masyarakat mengurangi jumlah pembelian karena harga minyak goreng menjadi lebih mahal daripada biasanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan harga sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Konsumen akhirnya mengurangi konsumsi minyak goreng karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan biasanya. Selanjutnya, fenomena kelangkaan minyak goreng tahun 2022 berdasarkan teori penawaran. Dalam teori penawaran dijelaskan bahwa jumlah barang ditawarkan produsen dipengaruhi oleh biaya produksi, harga bahan baku, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Pada kasus ini, harga CPO dunia meningkat sehingga biaya produksi minyak goreng menjadi lebih tinggi. Selain itu, kebijakan ekspor dan gangguan distribusi menyebabkan pasokan minyak goreng di pasar domestik menurun. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pada tingkat harga yang sama, jumlah minyak goreng yang ditawarkan menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Karena pasokan berkurang sementara, kebutuhan masyarakat tetap tinggi, harga minyak goreng akhirnya naik tajam dan terjadi kelangkaan di berbagai daerah. Jadi dalam teori penawaran yang berubah bukan hanya harga tetapi posisi kurva penawarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Ketika krisis ini terjadi, kita melihat pemandangan yang tidak biasa. Rak-rak retail modern kosong, antrean mengular di berbagai daerah, dan harga yang melonjak drastis. Mengapa hal ini bisa terjadi secara serentak? Mari kita bedah fenomena ini menggunakan 3 konsep utama dalam mikroekonomi, yaitu keseimbangan pasar, kebijakan price selling, dan elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu dinamika keseimbangan pasar. Pertama, mari kita tinjau dari sisi keseimbangan pasar. Dalam kondisi normal, pasar berada pada titik keseimbangan di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Namun, saat krisis melanda, pasar mengalami apa yang disebut sebagai supply shock atau guncangan penawaran. Kenaikan harga bahan baku CPO global dan hambatan distribusi menyebabkan produsen mengurangi pasokan ke pasar domestik. Secara grafis, kondisi ini digambarkan dengan kurva penawaran yang bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Akibat pergeseran ini, titik keseimbangan lama E1 berpindah ke titik keseimbangan yang baru yaitu E2. Dampak langsung yang terlihat pada grafik adalah harga keseimbangan naik tajam dari P1 ke P2. Sementara jumlah barang yang tersedia di pasar merosot dari Q1 ke Q2, kenaikan harga alami inilah yang menjadi awal mula keresahan konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan price selling atau HET. Kedua, untuk meredam kenaikan harga tersebut, pemerintah mengambil langkah intervensi dengan menetapkan price selling atau harga eceran tertinggi.
Tujuan awal kebijakan ini sangat baik, yaitu menjaga agar harga minyak goreng tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun, teori ekonomi mendikte bahwa jika harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar, maka akan timbul efek samping yang masif, yaitu shortage atau kekurangan barang. Mengapa shortage terjadi? Perhatikan grafiknya. Pada tingkat harga HET yang murah, motivasi konsumen untuk membeli melonjak drastis hingga ke titik KID. Sebaliknya, dari sisi produsen, harga yang terlalu rendah membuat keuntungan mereka menipis bahkan rugi, sehingga mereka menurunkan pasokan ke titik IS. Karena jumlah yang diminta jauh lebih besar daripada yang ditawarkan, barang menjadi sangat langka di pasar resmi. Kelangkaan inilah yang memicu panic buying, antrean panjang, hingga munculnya pasar gelap atau black market dengan harga di atas ketentuan. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Ketiga, pertanyaannya adalah mengapa masyarakat tetap rela mengantri dan membeli minyak goreng meskipun harganya naik atau barangnya langka? Jawabannya ada pada teori elastisitas permintaan. Minyak goreng di Indonesia dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok yang belum memiliki barang substitusi atau pengganti yang sempurna. Oleh karena itu, sifat permintaannya adalah inelastis dengan nilai koefisien elastisitas kurang dari 1. Karakteristik permintaan inelastis ditunjukkan oleh kurva permintaan yang cenderung tegak atau curam. Artinya, konsumen tidak sensitif terhadap perubahan harga. Data historis mencatat, meskipun terjadi kenaikan harga rata-rata nasional yang sangat tajam hingga lebih dari 76,3%, jumlah permintaan masyarakat tidak turun secara signifikan. Ibu rumah tangga dan pelaku UMKM kuliner mau tidak mau harus tetap membeli minyak goreng demi menjalankan aktivitas sehari-hari, seberapapun harganya. Selanjutnya, poster ini membahas perilaku konsumen dalam fenomena panic buying minyak goreng. Panic buying terjadi ketika masyarakat membeli barang berlebih karena takut kehabisan. Panic buying adalah pembelian dalam jumlah besar akibat rasa khawatir terhadap kelangkaan barang, bukan karena kebutuhan yang meningkat. Kaitan dengan mikroekonomi, yaitu ketika masyarakat memperkirakan harga naik atau barang akan langka, permintaan akan meningkat. Panic buying membuat kurva permintaan bergeser ke kanan karena konsumen membeli lebih banyak. Grafik permintaan dan penawaran. Saat panic buying terjadi, permintaan naik sehingga harga pasar ikut meningkat dan stok menjadi terbatas. Grafik price selling-nya ketika pemerintah menetapkan harga maksimum di bawah harga pasar, permintaan menjadi lebih besar daripada penawaran sehingga terjadi kelangkaan. Penyebabnya yaitu informasi kelangkaan, kenaikan harga, distribusi tidak merata, dan perilaku ikut-ikutan. Dampaknya adalah harga naik, antrian panjang, kelangkaan semu, dan pasar menjadi tidak stabil. Kesimpulannya, panic buying mempengaruhi permintaan pasar dan menyebabkan distorsi pasar sementara. Karena itu, masyarakat perlu membeli sesuatu sesuai kebutuhan agar keseimbangan pasar tetap terjaga. Selanjutnya, poster ini membahas intervensi pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar. Kegagalan pasar. Kelangkaan minyak goreng terjadi karena panic buying, di distribusi yang terganggu dan harga yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan pasar tidak berjalan secara efisien. Bentuk intervensi pemerintah yang pertama itu HET, harga eceran tertinggi. Pemerintah menetapkan batas harga maksimum agar minyak goreng tetap terjangkau masyarakat. Yang kedua itu subsidi. Subsidi diberikan untuk menurunkan biaya produksi sehingga harga jual bisa lebih murah. Yang ketiga ada DMO, Domestic Market Obligation. Produsen diwajibkan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Yang keempat, larangan ekspor sementara. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga pasokan minyak goreng di dalam negeri agar tidak langka. Yang kelima, operasi pasar, yaitu pemerintah menjual minyak goreng langsung kepada masyarakat dengan harga lebih terjangkau. Analisis mikroekonominya. Dalam mikroekonomi, intervensi pemerintah bertujuan mengurangi kegagalan pasar, menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran, serta menstabilkan harga. Selanjutnya itu dampak intervensinya. Dengan intervensi pemerintah, yang akan terjadi itu harga menjadi lebih stabil, pasokan lebih terjaga, dan
masyarakat lebih murah mendapatkan minyak goreng. Kesimpulannya, intervensi pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kesejahteraan masyarakat saat terjadi kelangkaan barang. Selanjutnya, poster ini membahas dampak ekonomi akibat kelangkaan minyak goreng tahun 2022. Kelangkaan dan kenaikan harga tidak hanya mempengaruhi konsumen tapi juga produsen dan kondisi pasar. Yang pertama itu dampak bagi konsumen, daya beli menurun. Kenaikan harga minyak goreng membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Oke, selanjutnya itu ada kesulitan memperoleh barang. Pasokan yang terbatas menyebabkan antrean panjang dan tidak semua konsumen dapat membeli minyak goreng sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada dampak bagi produsen, keuntungan ekspor meningkat. Ketika harga CPO dunia naik, produsen memperoleh keuntungan lebih besar daripada ekspor dibanding menjual di pasar domestik. Hal ini membuat sebagian produsen lebih memilih menyalurkan produk ke luar negeri. Yang ketiga itu dampak bagi pasar distribusi, tidak merata. Pasokan minyak goreng lebih banyak tersedia di daerah tertentu sedangkan daerah lain mengalami kelangkaan. Selanjutnya itu adalah muncul pasar tidak resmi dan penimbunan. Kelangkaan juga memicu praktik penimbunan dan perjualan di atas harga normal untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kesimpulannya, kelangkaan minyak goreng menimbulkan dampak ekonomi yang luas seperti turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya keuntungan ekspor produsen, dan terganggunya distribusi pasar. Karena itu diperlukan kebijakan yang tepat agar stabilitas pasar tetap terjaga.